Suasana makan malam di ruang makan utama Mansion Aditama terasa sangat kontras dengan kemewahannya. Di atas meja jati panjang yang dihiasi lilin-lilin perak dan hidangan kelas dunia, denting sendok dan garpu perak yang beradu dengan piring porselen terdengar seperti detak jam yang menegangkan. Arlan duduk di kursi utama, sementara Amara duduk di sampingnya, merasa sangat kecil di bawah lampu kristal yang megah. Di hadapan mereka, Nyonya Sofia dan Tuan Bramantio memperhatikan dengan seksama. Nyonya Sofia menyesap anggur merahnya perlahan, matanya yang tajam tidak pernah lepas dari gerak-gerik Amara. Jadi, Amara, mulainya dengan nada suara yang tenang namun menusuk. Arlan bilang kau kekasihnya sekarang. Tentu aku ingin tahu lebih banyak tentang latar belakang wanita yang berhasil mencuri hati putra tunggal Aditama. Ceritakan sedikit tentang keluargamu. Amara meremas serbet di pangkuannya. Ia tahu kejujuran adalah satu-satunya senjata yang ia punya, meski ia tahu itu akan membuatnya semakin dipandang rendah. Saya berasal dari desa, Nyonya, suara Amara sedikit bergetar namun tetap terdengar jelas. Di rumah, saya tinggal bersama ibu dan kedua adik saya yang masih bersekolah. Saya hanya tamatan SMA. Ibu saya, beliau bekerja sebagai buruh cuci gosok di rumah juragan di kampung kami untuk menyambung hidup. Hening sejenak. Para pelayan yang berdiri di sudut ruangan menahan napas, sementara Nyonya Sofia mengangkat alisnya tinggi-tinggi, seolah-olah Amara baru saja mengucapkan kata-kata kotor. Buruh cuci. Sofia mengulang kalimat itu dengan nada yang sangat halus namun penuh penghinaan tersembunyi. Ia meletakkan gelasnya dan mencondongkan tubuh ke depan. Lalu, apa kau tidak merasa sedih jauh dari ibu dan adik-adikmu? Seorang gadis muda, sendirian di kota besar, bekerja di rumah pria lajang, bukankah itu terasa berat? Amara menelan ludah, ia bisa merasakan tatapan Arlan yang mendukungnya di samping. Sedih, Nyonya. Sangat sedih. Setiap malam saya merindukan mereka. Tapi, saya tidak punya pilihan. Ayah saya meninggalkan banyak hutang sebelum meninggal, dan keluarga kami terus ditagih oleh rentenir. Saya harus bekerja keras untuk melunasi hutang-hutang itu dan memastikan adik-adik saya tetap bisa sekolah. Itulah alasan saya melamar menjadi pengasuh Kenzo. Nyonya Sofia tersenyum tipis, sebuah senyum yang meremehkan. Kisah yang sangat menyentuh. Sebuah pengabdian yang luar biasa. Tapi Arlan, apakah kau yakin? Hubungan yang berawal dari transaksi, kebutuhan ekonomi seperti ini biasanya tidak berakhir dengan cukup, Ma. Arlan memotong dengan suara yang berat dan otoriter. Ia meletakkan garpunya, menimbulkan suara denting yang cukup keras di atas piring. Latar belakang Amara tidak ada hubungannya dengan perasaanku. Dia jujur, dia pekerja keras, dan dia memberikan kasih sayang pada Kenzo yang bahkan tidak bisa diberikan oleh Clarissa. Arlan kemudian meraih tangan Amara di atas meja, menggenggamnya dengan sangat erat di depan kedua orang tuanya. Dan agar Mama tidak perlu repot-repot mempertanyakan statusnya lagi, aku akan mengatakannya sekarang. Aku akan menikahi Amara dalam waktu dekat. Dia akan menjadi Nyonya Aditama yang baru. Pernyataan itu seperti ledakan bom di tengah ruangan. Tuan Bramantio tersedak minumannya, sementara wajah Nyonya Sofia seketika memucat, topeng keanggunannya nyaris retak. Ia tidak menyangka Arlan akan melangkah sejauh itu untuk seorang pengasuh rendahan. Arlan, kau gila. Menikahinya. Desis Sofia, matanya berkilat marah. Aku tidak pernah sesadar ini, Ma, balas Arlan dingin. Amara bukan sekadar pengasuh. Dia adalah wanita yang aku pilih. Dan jika Mama tidak bisa menerimanya, maka Mama juga tidak akan bisa melihatku dan Kenzo lagi. Amara tertegun, matanya berkaca-kaca menatap Arlan. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang awalnya menganggapnya hanya sebagai pemuas nafsu, kini berdiri tegak membelanya di depan seluruh dunia, mempertaruhkan segalanya demi seorang gadis dari keluarga buruh cuci. Malam semakin larut, namun ketegangan di Mansion Aditama justru semakin meruncing. Setelah pengumuman mengejutkan dari Arlan di meja makan, suasana menjadi sangat dingin. Arlan terpaksa meninggalkan Amara sejenak untuk menerima telepon bisnis mendesak di ruang kerjanya, sementara Kenzo sudah terlelap di bawah pengawasan pengasuh cadangan. Saat itulah, seorang pelayan menghampiri Amara yang sedang duduk termenung di tepi ranjang. Amara,
Nyonya besar menunggumu di paviliun belakang. Sekarang, ucap pelayan itu dengan nada yang kaku dan tanpa ekspresi. Dengan langkah ragu dan hati yang berdebar kencang, Amara berjalan menyusuri lorong panjang mansion menuju paviliun kaca yang terletak di tengah taman yang sunyi. Di sana, Nyonya Sofia sudah menunggu. Ia duduk dengan anggun, menyesap teh melati dari cangkir porselen mahal, sementara di atas meja bundar di depannya terletak selembar cek kosong dan sebuah pena emas. "Duduklah, Amara," ujar Sofia tanpa menoleh. Suaranya halus, namun dinginnya meresap hingga ke tulang. Amara duduk dengan posisi sangat rendah, tangannya saling meremas di atas pangkuan. Ia merasa begitu kecil dan lemah di hadapan wanita yang kekuasaannya seolah tanpa batas ini. "Kau gadis yang cukup manis, aku akui itu. Kau juga pandai mengambil hati putraku dengan memanfaatkan statusmu sebagai pengasuh Kenzo." Sofia memulai, kini matanya menatap Amara dengan sorot menghina. "Tapi mari kita bicara realistis. Pernikahan bukan hanya soal ranjang atau pengabdian. Ini soal martabat keluarga Aditama. Kau tidak akan pernah bisa bersanding dengan kolega bisnis Arlan. Kau hanya akan menjadi bahan tertawaan yang memalukan baginya." Amara menunduk, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Saya mencintai Tuan Arlan, Nyonya, dan saya sangat menyayangi Kenzo seperti anak saya sendiri." "Cinta." Sofia tertawa hambar. "Cinta tidak akan melunasi hutang-hutang ayahmu di kampung. Cinta tidak akan menyekolahkan adik-adikmu hingga ke universitas." Sofia mendorong cek kosong itu ke hadapan Amara. "Tulis angka berapapun yang kau mau. Miliaran. 10 miliar. 20. Ambil uang ini, lunasi semua beban keluargamu, belikan ibumu rumah mewah di desa sana, dan pergilah dari kehidupan Arlan selamanya. Kau masih muda, kau bisa memulai hidup baru tanpa harus menjadi beban bagi masa depan putraku." Amara menatap kertas kecil yang sangat berharga itu. Pikirannya melayang pada ibunya yang punggungnya sudah membungkuk karena mencuci gosok, dan adik-adiknya yang sering menangis karena sepatu mereka yang berlubang. Uang di depannya adalah jawaban atas semua penderitaan fisik keluarganya. Amara merasa sangat lemah. Sisi kemiskinannya seolah berteriak untuk meraih pena itu. Namun, bayangan wajah Arlan yang melindunginya di London dan tangisan Kenzo yang hanya bisa tenang di pelukannya kembali muncul. Amara terisak pelan, bahunya berguncang. "Nyonya," Amara bersuara di sela isakannya. "Hutang keluarga saya memang besar, dan hidup kami memang sangat miskin. Tapi, Tuan Arlan dan Kenzo bukan barang yang bisa saya jual untuk membayar hutang itu." Amara mendorong kembali cek kosong tersebut ke arah Nyonya Sofia dengan tangan yang gemetar hebat. "Mungkin bagi Nyonya, segalanya punya harga. Tapi ketulusan Tuan Arlan memperlakukan saya sebagai manusia, itu tidak ada harganya. Saya menolak uang ini. Saya akan tetap di sini, bukan karena kekayaan keluarga Aditama, tapi karena mereka membutuhkan saya, dan saya membutuhkan mereka." Wajah Sofia seketika berubah menjadi sangat gelap. Ia tidak menyangka gadis lemah di depannya punya nyali untuk menolak tawarannya. "Kau akan menyesal, Amara. Aku bisa membuat hidupmu di rumah ini seperti neraka jika kau tetap keras kepala. Jika itu harganya untuk tetap bersama mereka, saya terima, Nyonya," bisik Amara, lalu ia berdiri dan membungkuk hormat sebelum berlari keluar dari paviliun dengan air mata yang tumpah ruah, meninggalkan Nyonya Sofia yang kini meremas cangkir tehnya hingga nyaris pecah karena murka. Langkah kaki Arlan bergema tegas di lorong marmer yang sunyi setelah ia menyelesaikan panggilan bisnisnya. Pikirannya masih tertuju pada Amara, namun langkahnya terhenti saat ia melihat bayangan seorang wanita berlari kecil keluar dari arah paviliun belakang. Di bawah cahaya lampu taman yang temaram, ia mengenali sosok itu. "Amara," panggil Arlan dengan suara bariton yang berat. Amara tersentak. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia segera berhenti dan dengan gerakan panik menyapu air matanya menggunakan ujung lengan bajunya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha meredam isak tangis yang masih menyesakkan dada. Ia tidak ingin Arlan tahu tentang konfrontasinya dengan Nyonya Sofia. Ia tidak ingin menjadi penyebab keretakan hubungan antara ibu dan anak. Amara berbalik perlahan dan menghampiri Arlan yang berdiri dengan wajah penuh selidik. "Iya, Tuan." Arlan tidak langsung menjawab. Ia melangkah maju,
memperpendek jarak di antara mereka hingga Amara bisa mencium aroma parfum maskulin yang menenangkan. Tangan besar Arlan bergerak naik, memegang dagu Amara dan mendongakkannya dengan lembut namun menuntut. Matamu merah. Apa kau habis menangis? Tanya Arlan, matanya menyipit tajam, mencoba mencari kejujuran di balik manik mata Amara yang basah. Amara memaksakan sebuah senyum tipis yang tampak rapuh. Tidak, Tuan. Saya baru saja menelepon ibu di desa. Saya merindukannya, itu saja. Arlan menghela napas panjang. Ia tahu Amara berbohong, ia tahu persis tabiat ibunya yang tidak akan tinggal diam, namun ia memilih untuk tidak mendesak gadis itu sekarang. Ia hanya ingin memberikan kenyamanan yang saat ini sangat dibutuhkan Amara. Ayo ke kamarku, ucap Arlan singkat sambil melingkarkan lengannya yang kuat di pinggang Amara, menariknya posesif ke dalam dekapannya. Amara terbelalak, ia menahan langkahnya. Pikirannya melayang pada peringatan Nyonya Sofia di paviliun tadi. Tetapi Tuan, di sini ada Tuan Besar dan Nyonya Besar. Nanti mereka marah kalau melihat saya masuk ke kamar Tuan malam-malam begini. Saya sebaiknya di kamar pengasuh saja. Arlan terkekeh rendah, suara tawanya terdengar seksi namun penuh wibawa. Mereka tidak akan marah, Amara. Mansion ini milikku, dan kau adalah milikku. Tidak ada yang berani melarangmu. Melihat Amara yang masih mematung dengan wajah penuh ketakutan, kesabaran Arlan habis. Tanpa peringatan, ia menyusupkan lengannya ke bawah ketiak dan lipatan paha Amara, lalu mengangkat tubuh gadis itu dalam satu gerakan bridal style yang mantap. Tuan, turunkan saya. Bisik Amara panik, wajahnya memerah padam. Diamlah, atau aku akan mikro di sini sekarang juga, ancam Arlan yang langsung membuat Amara membisu dan menyembunyikan wajahnya di dada bidang Arlan. Arlan berjalan menaiki tangga utama yang megah dengan langkah tenang, membawa harta karunnya menuju tempat paling privat di mansion itu. Namun, ia tidak menyadari bahwa di balik pilar lantai bawah, Nyonya Sofia berdiri dengan tangan yang mengepal kuat hingga kuku-kukunya memutih. Sofia menatap pemandangan itu dengan mata yang berkilat penuh kebencian. Melihat putra tunggalnya yang begitu bangga menggendong seorang wanita rendahan di dalam mansion adalah penghinaan terbesar baginya. Dasar gadis tidak tahu diri, gerutu Sofia dengan suara desis yang mengerikan. Kau pikir cek itu adalah tawaran terakhirku? Kau salah besar. Aku akan menyingkirkanmu secepatnya, Amara, sebelum kau benar-benar menghancurkan silsilah keluarga Aditama.